Seperti jamur, pengaruh ISIS menyebar ke Indonesia. Simpatisan dan pendukung kelompok ini bahkan sudah mulai terbuka. Sejumlah masjid di berbagai kota di tanah air dipakai mereka untuk menyebarkan paham dan pengaruhnya. Negara Islam Irak dan Suriah yang akrab disebut ISIS bukan hanya populer di Irak dan Suriah. Cepat terjang ISIS bahkan membius sebagian warga di Indonesia. Beberapa masjid di wilayah Jabodetabek pernah menggelar pengajian, bedah buku, dan seminar tentang ISIS. Minggu 6 Juli 2014 dan bertepatan saat bulan Ramadan, sejumlah orang terduga dan terlibat dalam jaringan ISIS melakukan pembayatan di Gedung Syahida In UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Menurut informasi yang saya himpun, pemesan adalah Yoga dan atas nama Faksi atau Forum Aktivis Syariat Indonesia. 8 bulan yang lalu, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pernah menjadi tempat sejumlah orang mendeklarasikan dukungan terhadap ISIS. Orang yang belakangan diketahui berasal dari luar UIN tersebut mengajukan permohonan izin untuk menggunakan 2 tempat di kampus, Masjid Fatullah dan Aula Gedung Syahida Kampus 2. Alasannya untuk kegiatan bedah buku dan kajian agama. Masjid Fatullah letaknya persis di seberang kampus UIN Syarif Hidayatullah. Pihak kampus tidak curiga pada diskusi yang dihadiri 200-an orang itu karena ini dianggap lumrah. Namun di akhir diskusi, kelompok bernama Faksi tersebut membentang spanduk ISIS. Pengurus masjid pun mengaku kecolongan. Banget itu mah deklarasi ISIS, tapi deklarasi curi-curian gitu. Curi-curian, oh mereka iya kan kita memanfaatkan gedung gitu. Iya kita kan nggak tahu, sama kasusnya dengan Saida itu kan kasusnya sama, namanya kita profesional untuk tempat, untuk netral ke siapa aja silakan. Ternyata deklarasi hal seperti itu. Akhirnya kita ternyata dan itu dipublikasikan ternyata. Sebuah masjid tidak jauh dari kampus UIN di Ciputat disebut-sebut pernah pula dipakai pendukung ISIS. Namun petugas keamanan masjid menolak tempat itu dipakai untuk kegiatan yang aneh-aneh. Dari Irak, terus Syria ada nggak Pak? Nggak ada. Nggak ada begitu. Bapak tahu dari mana dia orang orang Arab gitu? Ya kan kita catat sebelum mereka masuk, kita periksa dulu semuanya. Iya, ada buku tamunya ya? Ada, siapa penanggung jawabnya. Karena kita sering, bukan sekali 2 kali. Udah berapa tahun Pak? Oh ini udah lama. 5 tahunan ada kali nggak? Ya pokoknya dari masjid ini berdiri memang sering mengadakan tablik akbar. Tamu-tamu dari mana aja, sekarang nginap sehari, berangkat lagi ke masjid mana gitu. Ya semua tercatat, gitu semua tercatat ya kami laporan ke Polsek. Iya saya dapat info ada deklarasi atau pembayatan di masjid ini Pak. Nggak Gimana pernah. menurut Bapak? Nggak pernah ada. So kan kalau ini tamu ini kita buka semua nih, pintu juga kita buka semua nih, pintu buka kita, lampu-lampu kita dihidupin semua. Kita kalau ada apa-apa kita tahu dari sini. Di Bekasi, Jawa Barat, sebuah masjid disebut pula pernah dipakai kelompok radikal. Masjid ini berada di tengah permukiman warga di Bekasi Selatan. Namun pengurus masjid membantah tudingan tersebut. Kalau pernah ada pembayatan di sini si Abu Jibril. Abu Jibril. Itu kelompoknya siapa itu ya? Si Bakar Basir. Iya. Itu yang ada. Tapi Pak Abu Bakar, Pak Basir pun dulu sempat ke sini kan Pak ya? Iya. Membayat teman-teman itu Pak. Kalau membayat saya nggak tahu, karena saya nggak pernah datang ke sini memang. Semenjak ini dipegang oleh mereka, saya nggak pernah datang ke sini. Karena saya anggap memang ini aliran, saya anggap keras radikal. Secara terbuka mereka tidak mengatakan, tapi perilaku mereka Ada arah ke sana ya. Tak hanya masjid, sebuah Islamic Center di Bekasi sempat pula disebut sebagai lokasi deklarasi kelompok ISIS.
Namun, pengurus tegas menolak tudingan tersebut. Selama ini alhamdulillah kami bekerja sama dengan baik dengan unit pelaksana kegiatan yang ada, terutama masjid di bawah DKM Nurul Islam. Jadi selama ini kami hampir tidak kecolongan untuk acara-acara tersebut. Bahwa Islamic Center pertama tidak diadakan pembaiatan tentang ISIS. Terus kedua, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ISIS itu tidak lahir dari rahim Islam. Ya, jadi kami mayoritas memang di lingkungan Islamic Center sendiri ada beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya pengajian rutinitas gitu ya, dan ada respon dari masyarakat bahwa yang disampaikan di acara kajian tersebut garis bawahinya yaitu ISIS bukan lahir dari rahim Islam. Beberapa anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang ikut mendukung berdirinya khalifah disebut-sebut ikut bergabung dengan ISIS. Inilah komentar Hizbut Tahrir saat dikonfirmasi tim Expose. Tentu kami tidak bisa memberikan sanksi ketika mereka sudah tidak lagi menjadi bagian dari Hizbut Tahrir. Tapi yang bisa saya katakan adalah bahwa sampai saat ini jika mereka adalah anggota Hizbut Tahrir, kita bisa pastikan mereka tidak bergabung dalam ISIS. Kalau dulu atau bahkan tadi misalnya ada orang yang mengaku menjadi simpatisan Hizbut Tahrir, tentu kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Daulah Islamiyah atau Islamic State in Iraq and Syria ini sudah mendirikan kekhilafahan sehingga mereka mengangkat seorang khalifah al-Baghdadi itu. Jadi kalau dikatakan mereka akan bergabung dalam kekhilafahan, saya kira justru mereka sekarang mengatakan sudah membentuk kekhilafahan. Tetapi dalam kacamata syariat, dalam pandangan sebagaimana kita sandarkan pada pemahaman terhadap kitab-kitab fikih, kekhilafahan Islam atau daulah Islam yang ditegakkan oleh ISIS ini tidak memenuhi syarat-syarat mendasarnya. Amir Majelis Mujahidin Indonesia Abu Jibril tidak sepaham dengan daulah Islamiyah ala ISIS, namun lebih condong dengan ideologi Al-Qaeda. Anak keenamnya bernama Ridwan Abdul Hayy yang akrab disapa Iwan sudah 7 bulan bergabung dengan Al-Qaeda di Suriah. Abu Jibril mendapat kabar Iwan meninggal di Suriah. Terbaca WhatsApp itu bahasa Arab. Menyebutkan bahwa ada Abu Umar, panggilan dia di sana. Dari Indonesia telah syahid. Ya tidak salah lagi, itu anak saya. Ya barulah dikasih tahu anak-anak, ya dia sudah pulang.